Kembali lagi dengan saya Natasha. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan dan tutorial bagaimana cara mengambil API dan menggunakannya. Di sini saya menggunakan API dari Numbers API. Selanjutnya sebelum menggunakan API Numbers ini, yang pertama saya akan menjelaskan bentuk desain UI website yang akan menampilkan hasil dari Numbers API-nya. Di sini sesuai dengan yang ada pada Numbers API-nya, saya akan menampilkan fakta dari number. Yang pertama itu trivia, yang kedua fakta tentang tahun, yang ketiga fakta tentang tanggal, yang keempat fakta tentang angka dalam matematika, dan yang terakhir adalah kita akan menginputkan suatu angka di sini berupa trivia. Jadi nanti angka yang kita inputkan dan kita cek faktanya adalah trivia atau hal-hal yang sepele. Di sini pada fakta angka trivia tahun, tanggal dan juga matematika sudah keluar karena di sini saya menggunakan formatnya yang random. Baik, sekarang ke penjelasan source code-nya. Pada template HTML-nya saya menggunakan HTML dari Bootstrap dan juga card, button, dan form untuk menginputkan angkanya juga menggunakan template dari Bootstrap. Di sini pada bagian cut ala random, yaitu yang menampilkan random dari angka trivia tadi, di sini saya menggunakan cut. Dan di sini saya mempermudahnya dengan menggunakan ID, yaitu check cut random yang bagian trivia. Pada masing-masing dari card ini saya menggunakan form. Ya, jadi form di sini fungsinya untuk mempermudah ketika memasukkan script dari JavaScript-nya. Lalu di sini juga sama, ada card yang akan menampilkan tahun, angka dalam tahun, juga fakta angka dalam tanggal. Lalu yang ini card untuk menampilkan fakta angka dalam matematika. Nah, yang ini bagian trivianya yang tadi bisa menginputkan suatu angka untuk kita cek faktanya. Di sini ada formnya untuk menginputkan angkanya, dengan input type-nya adalah number, lalu ada button, dengan button type-nya adalah submit, lalu sama seperti yang sebelumnya, ada card untuk menampilkan hasil dari angka yang kita cari faktanya. Setelah itu, ini adalah bagian script JavaScript-nya. Di sini masing-masing dari JavaScript-nya saya pisahkan sendiri-sendiri agar tidak bingung dalam pengerjaannya. Yang pertama di sini ada JavaScript dari random trivia, lalu ada JavaScript dari random year, random date, random math, dan JavaScript dari trivia yang kita bisa menginputkan angkanya tadi. Yang pertama pada random trivia, di sini saya menggunakan konstan pada form 1, yaitu form yang tadi berada pada card random trivia. Konstan di sini berfungsi untuk datanya yang statis, misalnya contohnya seperti yang bervalue-nya objek atau array. Lalu pada konstan faktif 2, di sini sebenarnya hanya faktif saja, namun untuk mengunikkan agar beda dari faktif yang lainnya nanti saya beri angka 2 di belakang. Lalu dokumen.querySelector pada cut text 1. Kenapa pada cut text 1? Karena hasil dari random trivia-nya itu nanti akan masuk pada cut yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu cut yang bagian random trivia di sini, cut text 1. Selanjutnya karena kita akan memunculkan random number trivia-nya tadi di awal ketika website tersebut pertama kali dibuka atau di refresh, maka saya di sini menggunakan
window add event listener-nya berupa load. Lalu event, lalu mengambil API-nya yang random trivia tadi dari numbers API ini. Jadi di sini semisalnya random trivia, lalu saya copy ini linknya. Setelah itu saya masukkan ke dalam JavaScript saya seperti ini. Lalu saya juga menggunakan console log dan document.getElementById nya ID dari card text 1 pada card-nya tadi yang saya beri nama check card random. Seperti ini. Nah, setelah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi semisalnya ketika saya refresh, nah dia akan secara random mengambil dari numbers API trivia. Begitu pula untuk random dari year, date, dan juga month. Ini juga sama caranya seperti pada random trivia. Dengan setiap card saya beri form. Di sini misalnya pada card random year ada form 2, pada card random date ada form 4, dan pada card random month ada form 3. Dan caranya juga sama seperti pada random trivia. Di sini juga menggunakan fungsi window.addEventListenerLoad. Lalu memasukkan link dari numbers API pada misalnya di sini pada bagian random year. Jadi fetch http numbersapi.com mengambil yang random bagian tahun atau year. Yang di sini juga mengambil random bagian date, dan yang di sini juga mengambil random bagian angka matematika. Saya contohkan lagi, semisal ini saya close, akan saya tunjukkan ketika website ini pertama kali dibuka, maka akan secara otomatis menampilkan random. Kita tunggu. Nah, jadi sesuai menampilkan random dari masing-masing numbers API yang kita gunakan tadi, seperti ini. Lalu untuk bagian trivia yang kita menggunakan input dan button, source code-nya seperti ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan form group, yaitu untuk menginputkan angka yang kita ingin cari faktanya, dengan input tab-nya adalah number, dan juga sebelumnya saya juga menggunakan form. Di sini saya namakan form. Lalu pada button result-nya, button type-nya adalah submit. Jadi ketika setelah kita memasukkan input number-nya tadi, dan kita akan klik button-nya. Jadi button-nya harus dirubah, tipenya adalah submit. Lalu sama seperti yang sebelumnya pada bagian card, di sini saya namakan agar unik. Card-nya saya namakan card text 4 dan saya beri ID trivia result. Lalu pada bagian JavaScript-nya, sama saya gunakan constant form dan juga dokumen query selector, yaitu di mana nantinya hasil mengecek fakta dari angka yang kita ingin cari tahu faktanya itu akan muncul di card text 4. Nah, yang agak berbeda di sini karena yang sebelumnya tadi load atau menampilkan hasil randomnya ketika pertama kali websitenya dibuka atau waktu di refresh. Yang berbeda di sini karena kita menggunakan button, jadi pada form saya beri add event listener-nya adalah submit. Jadi setelah kita menginputkan angkanya, ketika kita klik button-nya itu akan berfungsi sehingga menghasilkan hasil dari angka yang ingin kita cari faktanya. Lalu di sini saya juga menggunakan constant load text. Load text di sini saya pergunakan ketika setelah menginputkan angka, lalu men-submit-nya atau mengklik button-nya itu, maka akan ada jeda 1-2 detik, itu berupa load text. Jadi pada load text ini saya beri keterangan, this is the result.
Lalu selanjutnya saya menggunakan base URL, yaitu URL dari atau link dari Numbers API, ini http://numbersapi.com. Lalu karena kita akan menginputkan nilai atau API-nya itu berupa angka, maka di sini saya menggunakan constant number dengan input type-nya adalah number. Setelah itu, fetch saya menggabungkan keduanya, yaitu dari base URL, dari link-nya Numbers API, dan juga fungsi number, agar kita bisa menginputkan dalam bentuk number atau angka. Lalu saya juga menggunakan console log. Console log ini adalah data. Jadi sesuai promise-nya yang sebelumnya ada data, maka console log-nya juga harus menampilkan data dari Numbers API-nya. Lalu dokumen getElement by ID-nya adalah trivia result. Di sini pada card-nya saya beri ID untuk mempermudah, ID-nya adalah trivia result. Lalu pada fact_diff, inner HTML-nya data. Jadi setelah kita memasukkan JavaScript-nya dan kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Saya refresh dulu. Nah, jadi semisal pada trivia ini bisa kita inputkan. Saya misal akan menginputkan angka 90. Lalu kita klik button check fact. Nah, maka akan menampilkan hasil dari trivia number yang kita inputkan angkanya dan kita menemukan faktanya. Jadi seperti ini. Misalnya lagi 55 check fact, dia akan load lalu menampilkan hasil dari inputan kita yang kita cari faktanya dari 55. Seperti ini. Sekian penjelasan saya dan tutorial mengenai mulai dari membuat source code-nya atau bentuk tampilannya sampai memasukkan masing-masing dari JavaScript Numbers API dan juga mendemokan hasil dari tampilan, juga mengambil dan menampilkan dari Numbers API. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dari saya dan terima kasih.